Jadi komputer generasi kelima itu masih punya komponen-komponen yang sama. Jadi pakai layar, pakai memori, ada baterai, kamera, konektivitas, audio, papan ketik, trackpad, semuanya. Jadi mirip kayak HP-nya juga. Ya itu maksudnya generasi kelima. Ya cuma bentuknya sekarang udah nggak lagi komputer tok yang ada di ruangan. Ya udah ada bentuk tablet, laptop, smartphone, smartwatch dan lain sebagainya. Tapi isinya sama, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, macam-macam. Ya, jadi dari komposisinya dia sama, tapi bentuknya beda. Jadi HP, jadi laptop, jadi tablet kayak gitu. Itu semua generasi kelima. Besok-besok kalau isinya berubah, baru itu generasi keenam. Ya, isinya berubah. Mungkin tidak lagi perlu kita pegang. Mungkin kayak di film-film itu klik di jam muncul gitu ya. Siapa tahu. Siapa tahu kayak gitu. Sebenarnya ini sudah saya bahas minggu lalu, enggak ya betul. Siap. Ya, enggak sengaja dibahas keceplosan. Ya, enggak sengaja dibahas keceplosan. Ya udah ya. Jadi sistem operasi itu software juga ya yang memanage langsung komputer hardware. Jadi kalau kamu buka Word itu untuk ngetik, buka Excel untuk pengolah angka, buka PPT untuk bikin PowerPoint. Windows ada bukan untuk ngetik, olah angka atau bikin PowerPoint, tapi ngelola hardware-nya. Ya, Windows itu kerjanya, oh Pak Andika lagi pegang mouse, oh itu klik kiri, oh itu klik kanan yang ditekan. Oh Pak Andika sekarang mau nyoloin proyektor, saya harus begini, hardware-nya harus dibeginikan. Nah itu semua kerjanya sistem operasi. Ya, jadi dia penerjemah, ya it acts as an intermediary, jadi penengah ya di antara komputer, di antara aplikasi komputer dan hardware. Oh Microsoft Word mau ngeprint, itu misalnya. Ya, oh ada request ke webcam, mau on cam usernya. Nah itu semua adalah kerjaannya si sistem operasi. Sederhananya gitu. Ya, jadi fungsi utamanya itu adalah memanage ya memori, lalu ada CPU, ada input output, lalu ada hard disk, ada printer dan lain sebagainya. Jadi semua itu ngomong lewat sistem operasi, sederhananya gitu. Ya, printer errornya ditampilin di layar laptop. Nah, itu tugasnya sistem operasi. Ya, mau zoom kameranya belum kecolok, muncul error. Nah, itu tugasnya sistem operasi ngasih tahu. Ya, webcammu belum kecolok gitu misalnya. Ya, mau ngeprint tinta printer habis errornya beda lagi. Nah, itu lagi tugasnya sistem operasi. Semuanya. Ya, jadi kerjaannya itu di sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi itu sangat penting, ya, esensial. Jadi terkait dengan fungsi komputer zaman sekarang. Jadi juga sistem operasi ini ya mengenable, menyediakan komputer agar bisa kerja multitasking, menjalankan berbagai program, lebih dari satu program di saat yang sama. Dan memastikan komputernya masih stabil dan juga aman. Itu juga fungsinya sistem operasi. Ya. Kamu mungkin zaman sekarang nggak ngeh, kamu tuh buka banyak banget aplikasi di laptop, di HP. Nah itu siapa yang manage, siapa yang ngatur biar HP-nya nggak hang. Itu semua adalah kerjaannya si sistem operasi. Ya, lagi ngedit video, ya videonya dirender, diminimize dulu, buka IG, nonton story, habis itu muncul masuk notif dari WA, di swipe aja nggak mau dibaca kan gitu. Ntarnya lagi balik ke home, lagi screenshot, lagi denger lagu, sambil buka Spotify, semuanya jalan barengan, itu tetap stabil, itulah kerjaannya si sistem operasi. Oke ya, lalu saya sadar betul waktunya sangat sedikit, sehingga saya bikin main-mainan. Nah, belum. Oke, saya contohin. Nah, ini gambar di Google, diagram gitu ya. Jadi kalau si pengguna itu mau memanfaatkan hardware, ya contoh paling atas tuh saya, terus manusia, orang, pengguna komputer, bawahnya tuh printer. Ya, gimana cara si manusia ngomong sama printer? Kan tak mungkin, halo printer kamu ngeprint, kan tak kayak gitu. Ya, sehingga si user itu perlu lapisan pertama aplikasi. Pasti dia akan pakai aplikasi tertentu. Entah pakai Mozilla, browser, atau pakai pengolah kata segala macam. Ya, dia akan berinteraksinya sama si aplikasi, bukan sama printernya. Ya, lalu aplikasi itu ngomongnya atau komunikasinya kemana? Dia akan lewat sistem operasi. Ya, jadi si Microsoft Word nggak langsung ngomong sama Epson, sama Canon, nggak kayak gitu.
Dia kan ngomong sama sistem operasi, ada driver di situ. Ya, sistem operasi inilah yang menerjemahkan antara aplikasi sama printer tadi. Nah, lalu kemudian kalau printer mau ngasih tahu sesuatu ke user, ya alurnya juga sama. Printer itu tidak mungkin ngomong, halo, tinta saya habis, nggak akan kayak gitu. Ya, dia akan ngomongnya lewat sistem operasi. Ya, sistem operasi, tinta aku habis, aku nggak bisa ngeprint. Oh gitu, oke. Lalu sistem operasi ngapain? Dia akan nampilin lewat aplikasi. Canon, Epson, HP, semua merek printer itu ada aplikasinya. Kamu kalau beli kan dapat CD driver. Ada aplikasinya kan? Barulah itu dilihat sama user. Oh, tintanya habis, nggak jadi ngeprint. Itu maksudnya. Ya, yang pertama bonus dulu lah. Ya, jadi itu yang terjadi. Ngomong sama perangkat komputer. Ada dua lapisan, ada aplikasinya dan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu punya beberapa komponen, ya hampir semua kerjaannya adalah manajemen. Ya, jadi manajer itu nggak cuma manusia ya, jadi komputer pun ada manajernya, yaitu namanya adalah sistem operasinya. Ya, yang paling asing mungkin command interpreter system itu. Ya, command interpreter itu yang benar tadi disampaikan temennya, ya sistem yang menerima masukan atau perintah dari penggunanya. Ya, contoh kalau layar touchscreen di HP-mu itu, command interpreter sistemnya adalah seperangkat paket touchscreen itu. Jadi kalau yang ini diklik, yang ini ditekan apa artinya, kalau swipe 2 apa artinya dan segala macam itu. Itu command interpreter system. Beda sama di Windows pakai kursor. Jadi kalau di HP pakai touchscreen, di BlackBerry dulu kalau yang tahu BlackBerry itu ada trackpad. Nah, terus kalau di Windows, Mac itu pakai pakai kursor. Terus kalau kamu pernah ke mesin ATM, itu kan komputer juga. Ya, mesin ATM itu pakai tombol 3 kanan kiri itu semua namanya command interpreter system. Jadi sistem operasi juga yang ngatur itu. Ya, kalau kamu beli bensin di Pertamina yang nggak gede, sebelum ngisi bensin ada layar touchscreen, itu juga command interpreter system maksudnya. Jadi sistem operasinya yang ngatur itu. Kursor, touchscreen, tombol yang terbatas, trackpad, segala macam. Ya, sisanya proses, file, network, semuanya itu kira-kira kamu sudah tahu. Tadi yang agak kepleset di main memory. Main memory itu harus dipasang, kalau nggak gitu komputernya nggak nyala. Berarti namanya main itu hard disk sama RAM-nya. Ya, kalau secondary itu komponen penyimpanan yang bisa dicopot pasang, hard disk eksternal, flash disk, segala macam. Ya, jadi kalau main itu harus kepasang baru hidup komputernya. Kalau secondary itu enggak, tapi bersifatnya tambahan. Ya, sistem operasi juga yang ngatur security, makanya kalau kamu suka dapat update iOS ada kata bug fix, improve security kan itu ya. Berarti ada bugnya, ada celahnya, si Apple nemu sehingga diupdate lagi sistem operasinya, kira-kira kayak gitu. Ya, itu semua kerjaannya si sistem operasi. Yang bukan aplikasi itu perangkat keras, hardware, monitor, printer, mouse, keyboard, hard drive, storage, application itu software. Jadi sekali lagi ini gambarnya sebenarnya adalah hardware dan software itu ada jembatan yang namanya sistem operasi. Gampang ya. Android itu identik sama robot hijau itu. Dulu ngetren muncul, sekarang udah nggak begitu muncul. Apple dengan apel tergigitnya. Ya, Apple mencegut sejak dulu. Yang penguin itu Linux, namanya Tux. Nama karakternya Tux. TUX, ntar ini internetnya nih. TUX gitu ya. Ya udah, ini kok nggak mau internetnya. Ya udah skip, lewati dulu ya. Masih sabar. Ya. Ini perkembangan dari iOS Windows, Pak. Oke. Terus apa lagi maksudnya? Logonya berubah-ubah. Oke, terus lagi? Terus apa lagi? Evolusi logonya aja sih, Pak. Evolusi logonya aja. Apa lagi? Oh, tuh. Ini? Ini apa? Nggak ada yang tahu. Ini Windows yang pertama yang saya pun nggak pernah pakai ini. Ya, ini kalau nggak salah Windows 98, ini 2000, ini Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows 7, Windows 10, 11. Pak, kok nggak
Nah itu nggak tahu, ini gambarnya ngambil di Google aja. Vista ada di, atau XP juga ada di sini ya setelahnya ini ya. Ya, oke, nggak direkap. Nih ya, namanya Tux. Jadi penguin ini punya nama, namanya Tux. Kowalski ya. Mirip ya. Ya, Facebook. Ini Windows. Ya, jadi Windows dari 85 sampai hari ini terakhir 11 ya yang baru ya. Pasti di laptopmu 11 kalau nggak 10 lah. Ya. Kalau beli laptop zaman sekarang udah 11 semua, tapi ingat kalian harus tahu 11 itu bukan yang pertama. Ya, jadi bukan juga yang terakhir ya, kok malah curhat. Terus sebelumnya ada 10, ada 8, ada 7, Vista, XP, 2000 segala macam. Ya, bisa baca di Google lebih lengkap ya. Linux banyak varian. Ya, memang dia logo Linuxnya adalah si penguin ini, cuma tiap varian itu punya namanya sendiri-sendiri. Oh, ini bukan. Ya. Yang ini namanya OpenSUSE, ini Linux Mint, ini Gentoo, ini Arch, ini Debian, Fedora, Ubuntu sama Slackware. Kira-kira Ubuntu yang ini. Ya. Banyak lagi, lebih banyak lagi, nggak cuma ini. Ya, karena Linux open source, bisa di-coding, bisa dibuat oleh siapa aja. Sederhananya gitu. Ya, sehingga dia banyak banget. Kalau yang ini kan bikin si perusahaannya Bill Gates doang. Ya, si Microsoft Corporation yang bikin. Kalau Linux ini bisa dibikin oleh siapa aja karena codingnya terbuka. Siapa aja bisa ngoding. Ini ada yang tahu? Apa? Kebun binatang, Pak, bukan. Ya, Mac OS. Ya, Mac OS sekarang kalau kamu punya Mac kan nama Mac OS-nya Big Sur. Ada yang pakai MacBook? Nggak ada. Oh, toh, Pak. Nggak ada yang pakai MacBook di kelas ini? Oh, boleh juga. Ya. Jadi kalau di Windows dia pakai sistem yang nggak pasti ya, 98, 2000, tiba-tiba XP, tiba-tiba Vista, tiba-tiba 7, 8, 9 nggak ada, 10, 11, suka-sukanya Bill Gates. Di Linux dia punya nama sendiri-sendiri, nggak ada urutan, nggak ada ini duluan belakangan, nggak ada, semua berdiri sendiri, merdeka. Di Mac dulu dia pakai namanya singa keluarga singa, Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard segala macam. Berhenti sampai di Mountain Lion. Habis itu dia pakai nama apa nih? Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina. Ya, berubah jadi nama gunung. Android dia pakai apa? Android belakangan 10, 11, 12, tapi sebelum 10, 11, 12 dia pakai nama makanan. Ya. Nggak ada nasi campur, onde-onde, Pak. Startnya dari C, ya. Startnya dari C. Konon katanya AB itu alfa sama beta. Ya. Iya, dia berurut abjad dan pakai makanan. Ini ada yang tahu? Pasti tahu semua ya. Nah, cuma bukan itu. Apa bedanya kalau titiknya ada 2 angka di setelah titik, ada 1 angka setelah titik? Apa bedanya? Update-nya kecil ya. Jadi kalau 1631 ke 1632 update-nya kecil. Kalau 15 ke 16 update-nya gede. Ya, itulah update sistem operasi. Biasanya kalau dia update-nya kecil itu ada bug, ada masalah, ada celah yang nggak boleh ditunda, urgent banget. Sehingga mau nggak mau dia harus ngeluarin update. Nggak lucu, sehingga nggak lucu kalau dia bikin 16B. Sekarang dia publish 16, dicoba sama pengguna iPhone seluruh dunia, tiba-tiba ada masalah, ada bug, sehingga dia harus nambal segera bug gitu. Muncullah 16.1.
16.2. Ya. Di 16.2 ada bug kecil lagi, 16.2.1. Biasanya dia punya rencana update setahun sekali, 15, tahun depan 17, tahun depan 18. Cuma dalam perjalanan itu nggak akan mulus semua, nggak akan pernah mulus. Karena pengguna banyak, cara orang pakai IP juga banyak, unik. Ya, sehingga ada kemungkinan terjadinya bug, sehingga dia perlu nambal bug itu. Makanya kalau kamu pasti pernah dengar, jangan dulu diupdate HP-nya, ntar berat, tunggu aja lagi 3 bulan. Biasanya ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Ya, atau baru aja update, udah dapat update lagi. Ya, biasanya kan itu fenomena yang terjadi. Ya memang kayak gitu. Yang gimana? Ya karena mungkin dia sadar bahwa kalau 16 keluar, itu masih percobaan dulu seluruh dunia. Apple tuh nunggu report dari pengguna. Ya, kamu kalau ada gangguan kan bisa di-report sekarang kan, bisa ngirim report kan. Dia nunggu itu, perbaiki codingnya, dikeluarin lagi update-nya. Ya, sehingga dia berharap dia nggak dapat yang 16, tapi langsung 16.1, 16.2, 16.3. Sehingga bug itu langsung lewat di HP-nya dia. Gitu. Ada juga orang yang nggak sabaran, pengen update gitu. Pengen nyoba yang terbaru kayak gitu. Ya, itu kira-kira soal sistem operasi versi ngebut. Ya, semoga memberikan bayangan, gambaran. Kalau sistem operasi itu ada di laptop, ada di HP juga, semua jalan sendiri-sendirinya. Ya, Android jalan dengan stylenya sendiri, Windows jalan dengan stylenya sendiri, iOS jalan dengan stylenya sendiri. Style itu include versi penamaan, ngasih kode angka dan segala macam, tapi tujuannya sama, ngomong sama hardware. Ya, tujuannya menerjemahkan aplikasi ke hardware-nya. Pengguna tetap lewat aplikasi melalui sistem operasi untuk ngomong sama hardware. Kira-kira begitu kira-kira. Ya, tanyakan kira-kira? Oh ya, gimana? Kalau TV OS-nya apa, Pak? Kalau TV biasanya nggak pakai OS. Kalau nggak Smart TV ya. Kalau Smart TV kan Android biasanya. Ya. TV yang nggak pakai OS ada yang namanya firmware. Ya. Ini sistem operasi juga yang bisa ngomong sama hardware juga. Ya. Cuma tidak menyediakan aplikasi. Jadi user, firmware, hardware. Jadi yang disediakan tuh menu-menu di remote itu aja. Kamu nggak bisa nginstal apapun ke TV-nya. Karena nggak ada dia tidak mau ngomong sama aplikasi. Maunya ngomong sama user aja. Gedein volume, kecilin volume, matiin HDMI segala macam. Belakangan TV-nya dimodif, ada tambahan layer yang tadi, tambahan application-nya. Makanya bisa nginstal YouTube di situ kan. Nah, di Smart TV ada Wi-Fi-nya. Nah, itu dah. Sebelum itu pakai yang namanya firmware. Firmware ini di TV jadul, di tip mobil. Ya, intinya manusia berinteraksi sama hardware, cuma nggak pakai aplikasi, nggak ada aplikasinya. Sebutannya firmware.